narkoba tertangkap, maka akan dihukum mati. Minor, NN adalah pengedar narkoba yang tertangkap. Kesimpulan, maka NN akan dihukum mati. Contoh, mayor, jika laptopmu rusak, bawa saja ke rumahku untuk kuperbaiki. Minor, laptopku tidak rusak. Kesimpulan, jadi laptopku tak bisa dibawa ke rumahmu untuk diperbaiki. Ya sudah, nggak kedengaran ya. Nggak apa jadi ulangi. Tidak kedengaran, Bu. Ya, jadi Saya ulangi. juga, Bu, enggak. Ya, saya ulangi. Jadi silogisme hipotetik ini adalah silogisme hipotetik yang semua proposisi atau semua pernyataannya berupa hipotetik, atau dengan kata lain hipotetik ini argumen atau pendapat. Itu hipotetik. Hipotetik itu adalah pendapat atau argumen. Sedangkan saya ulangi, sedangkan kalau yang logis tadi kategorik itu mayornya berupa predikat, sedangkan minornya berupa subjek. Predikat oksigen, sedangkan minornya subjek. Sedangkan kalau yang hipotetik yang kedua, dia berupa silogisme pendapat atau argumen. Contohnya sudah ada di sini. Mayornya, jika masih sakit, Budi nggak usah datang ke sekolah. Sedangkan minornya, hari ini Budi masih sakit. Jadi kesimpulan, jadi Budi nggak usah perlu sekolah. Kemudian contoh yang kedua, jika pengedar narkoba tertangkap, maka akan dihukum mati. Sedangkan minornya apa? Adalah NN adalah pengedar narkoba yang tertangkap. Kemudian kesimpulannya, maka NN akan dihukum mati. Seperti itu. Itu hipotetik. Sedangkan yang ketiga adalah alternatif. Silahkan baca Afrian Syahlubis. Silogisme alternatif 3. Silogisme alternatif adalah silogisme yang premis moyornya berupa keputusan distintif atau bersifat membedakan antara satuan bahasa, dengan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Contoh 1. May. Harry cerdas atau bodoh. Man. Harry bodoh. K. Berarti Harry tidak cerdas. Contoh 2. May. Budi bingung untuk mengambil jurusan pertanian atau teknik mesin. Man. Budi mengambil jurusan pertanian. K. Berarti Budi tidak mengambil jurusan teknik mesin. Contoh 3. May. Budi jadi pergi ke Jogja atau Bandung. Man. Budi pergi ke Jogja. K. Berarti Budi tak jadi pergi ke Bandung. Ya, Bu. Itu alternatif ya. Nah, jadi di alternatif itu bedakan satu bahasa berupa keputusan distintif atau bersifat membedakan antara satu bahasa. Sedangkan premis mayor itu berupa kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang dibuat premis mayor. Mayornya itu Harry cerdas atau bodoh. Minornya Harry bodoh, sedangkan kesimpulannya berarti Harry tidak cerdas. Maksudnya apa? Maksudnya itu bersifat membedakan antara satu bahasa dengan lain. Terakhir, logis pendek. Jadi sebenarnya paragraf akan lebih terlihat seperti sebuah kata atau itu di bawah ada tambahannya, ada ketambahan khusus pulkan itu lagi. Contohnya itu anak soleh selalu rajin ibadah, sedangkan Ari adalah anak soleh
hari rajin beribadah, sedangkan entimennya itu dia tersendiri, terkhusus hari anak soleh. Nah, keempat silogis gunakan penulisan karya skripsi atau tugas akhir atau proposal, tergantung kalian itu apa. Tuh, kan tugas ya silakan, tugas kan laporan akhir ya silakan laporan akhir. Kita lihat lagi kebutuhannya itu bagaimana apa. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, lanjutkan ke materi selanjutnya. Ketua kelas ada di sini, ketua kelas Afriansah ya? Ada Bu Afriansyah. Ya, Hadir, Afriansah. Bu. Afriansah, udah di screenshot? Yang nomor 1 belum, Bu. Maksudnya? Kamu tahu kan screenshot apa? Yang Yang peserta, Bu. screenshot yang hadir Afriansyah. Oh, udah, Bu. Udah, Bu. Nih, screenshot daftar hadir kita ini udah di screenshot. Zoom kita ini sudah di screenshot wallpapernya. Udah kan? Yang nampak Udah, orang, Bu. nampak orang-orangnya gitu, udah ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya. Hari ini yaitu tentang penalaran induktifnya. Nanti kalau mati zoomnya kita masuk lagi. Setelah 45 menit, setelah 40 langsung karena saya tidak model berbayar. Karena model berbayar itu prosesnya cukup membingungkan lah. Jadi nanti kalau udah 40 menit mati, tapi masuk lagi dengan sama. Tuh. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi penalaran deduktif dan induktif tadi sudah saya sampaikan bahwa dia merupakan penalaran atau proses berpikir dari sebuah peristiwa umum. Penalaran itu proses berpikir ya, cara berpikir ya. Kan dia pokok gagasannya sebuah tulisan. Ke dalam sebuah tulisan